Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Jamili menyampaikan tauhid kepada kita sekalian, perlu kami informasikan bahwa yang pertama sehubungan dengan tauhid Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Jamili tentang neraka khusus untuk orang Arab berada di Sahih Bukhari hadis nomor 1860. Lalu kemudian untuk seorang pemuda yang pernah disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda Rasulullah SAW disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarinya, termaktub di satu buku ini. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat, pengarangnya penulisnya Syekh Dr. Fadl Ilahi, ada di halaman 64. Lalu kemudian di hadis qudsi jilid yang kedua halaman yang ke 73 dan 78, dua hadis dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Bukan dari baca hadisnya Abdullah bin Abbas dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanku tadi malam datang kepadaku dalam sebaik-baik bentuk, dan seterusnya. Di dalam hadis ini dia meletakkan tangannya di antara dua belikatku. Tahukah Anda belikat? Tahukah belikat? Nah, ini belikat ya. Ya, ditaruh di sini. Lalu lanjut. Dalam riwayat Mu'adz, aku melihatnya dalam hadis Mu'adz, aku melihatnya meletakkan telapak tangannya di antara dua belikatku. Lalu aku dapati kesejukan jari-jarinya di antara dua susuku. Di sini ya? Tembus nggak? Tembus. Pada saat itu ada berkata Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Abbas, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis halaman nomor 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz buka di situ. Di buku itu baca di halaman berapa itu baca hadisnya. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam tadi rohku datang kepadaku dalam bentuk yang paling indah. Aku menyayangkan bahwa itu terjadi di dalam mimpi. Kemudian dia berfirman kepadaku, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang menjadi bahan pembicaraan para malaikat? Aku menjawab, aku tidak tahu. Lalu Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundakku, sehingga aku merasa dingin di dada atau di dekat tenggorokan. Maka aku tahu apa yang ada di langit dan bumi. Allah berfirman, wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang menjadi bahan pembicaraan para malaikat? Aku menjawab, ya, aku tahu. Mereka membicarakan al-kafar. Al-kafar itu adalah berdiam di masjid setelah sholat, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang sangat dingin. Barang siapa yang melakukannya, maka ia akan hidup dengan baik dan wafat dengan baik pula. Ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari di mana ia dilahirkan dari rahim ibunya. Oh iya. Oke, jadi saya kira itu dalilnya ada 3 hadis ya. Judulnya? Judulnya apa? Judul? Tulis saya. Tulis. Itu ditulis plus hadis kelengkapan hadis kursi itu tulis. Ada 2 buku, orang-orang yang didoakan malaikat dan orang-orang yang dilaknat malaikat. Ada 2 buku. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufiknya kita bisa berada dalam kebajikan dan sunnah Nabi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa meninggalkan maksiat berupa syirik dan bid'ah dan seluruh hal yang diharamkannya menuju pada sunnah dan kebajikannya. Salawat dan salam semoga ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, pada istri-istri beliau ummahatul mukminin dan ahli bait beliau dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ayuhal ikhwati fillah, ini malam saya akan membahas iman kepada Allah yang kita tetapkan di hari ini. Kita akan bahas masalah iman. Kita bahas Al-Kabir. Kenapa orang salat mengucapkan Allahu Akbar? Dua sifat. Akbar itu asalnya Al-Kabir, makna akbar. Al-Kabir huwa akbar ma yakun. Makna Al-Kabir karena dia yang terbesar, maka dia yang paling besar, maka dia disebut akbar. Lalu disebut Allahu Akbar. Artinya ketika manusia takbir menyebut Allahu Akbar, berarti terangkum dua asma dan sifat, Allah dan Akbar. Maka dipanggil dengan Allahu Akbar karena dia Al-Kabir. Dia Allah sebagai ilah dan Rabb, diibadati, ditaati, tempat berdoa, tertujunya niat, memelihara, pemberi rezeki, mendidik, dan seterusnya bergabung. Lalu dia disebut Al-Akbar. Apa makna Al-Akbar? Allah itu besar, maha besar. Itu sifat zat. Saya ulangi kembali, itu sifat zat atau sifat zatiyah. Kemudian ada sifat fi'liyah, yaitu al-mutakabbir. Jadi ada al-kabir, ada al-mutakabbir. Yang kita bahas ini al-kabir
naik dan memenuhi arsy. Dia atau tidak? Dia kita tetapkan istiwa, tidak seperti ketetapan Mu'tazilah dan orang-orang aqlani mengatakan istiwa itu istaula. Ini seperti Yahudi ketika Allah mengatakan wa qulu hittatun, dia bilang hintatun. Maka orang yang merubah istiwa dengan istaula berarti dia menganut metodologi ataupun cara-cara Yahudi. Ini namanya tahrif, merubah makna dari makna yang sebenarnya. Kemudian Al-Kabir ini merupakan sifat zati. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah itu zat Al-Kabir, yang mana ia merupakan laisa kamitslihi syai', tidak bisa diumpamakan dengan makhluknya, tetapi ia tetap Al-Kabir, tidak ditolak, tidak diserupakan dengan manusia zatnya, tetapi ia mempunyai zat. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi mujassimah, mengatakan Allah punya badan seperti badan kita, tetapi kita katakan Allah mempunyai zat dan zatnya tidak seperti kita. Laisa kamitslihi syai'. Manusia makhluknya berbeda-beda tentang besarnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir yang tidak boleh dibayangkan. Lalu kita menjadi musyabbihah. Ada lagi satu akidah namanya musyabbihah, menyamakan, atau mulabbisah, memakaikan. Kita berlepas diri daripada sifat-sifat ini dan akidah-akidah ini dan pemahaman beserta manhaj ini. Kita kembali kepada akidah as-salaf dan manhaj as-salaf as-salih, yaitu as-sahabah, bukan grup Yaman, bukan grup Yordan, tetapi kita berbicara tentang salaf. Tidak ada grup. Salaf merupakan ajaran, bukan grup-grupan ataupun dipilih. Kalau anda salaf grup Yordan ataupun Yaman, ini namanya Yordan hizbi, tidak boleh, haram. Kita melarang manusia untuk hizbi, berkelompok, maka kita tidak boleh berkelompok. Kalau orang-orang berkelompok dalam satu perkumpulan ataupun organisasi disebut hizbi, maka kita pun salaf tidak boleh hizbi. Baiklah, yang kita bahas ialah Al-Kabir. Al-Kabir bermakna berarti Allah itu maha besar. Yang maha besar itu ialah zatnya. Kita lihat dalil menyebutkan dan menetapkan bahwasanya bukankah ini bermakna pada yang maha besar. Contoh, buka surat 21 Al-Anbiya, siap tafsir Ibnu Katsir ayat 104. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Pada hari kami menggulung langit seperti seseorang menggulung lembaran kertas.
Sebagaimana kami memulai kejadian pertama, kami akan mengembalikannya sebagai suatu janji atas kami. Sesungguhnya kami pasti memperbuatnya. Allah Ta'ala berfirman, inilah kejadian hari kiamat, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Al-Bukhari berkata dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat, sedangkan langit berada di tangan kanannya. Lafaz ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Abi Hatim berkata bahwa Ibnu Abbas berkata, Allah menggulung 7 lapis langit dengan makhluk yang ada di dalamnya, serta 7 lapis bumi dengan makhluk yang ada di dalamnya, yang kesemuanya digulung dengan tangan kanannya. Semua itu berada di tangannya seperti sebuah biji kecil. Firman-Nya, jadi bumi yang begitu besar digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan antara memegang dengan menggenggam. Ketika seseorang memegang, mana memegang? Seseorang memegang sesuatu kelihatan apa tidak? Kalau menggenggam sesuatu kelihatan apa tidak? Lalu bumi dia genggam, langit dia pegang, iya apa tidak? Baca lagi ayatnya. Baca ayatnya. Yawma natwi as-samaa'a katayyi as-sijil lil kutub. Oke. Langit itu digulung lalu dipegang. Dalam hadis disebutkan dipegang. Kemudian bumi itu digenggam. Kalau ditanya kenapa Allah menggenggam, karena dia al-qabid. Salah satu sifatnya ialah al-qabid, maka ia pun menggenggam. Salah satu sifatnya yang ada di dalam 99 asma dan sifat itu ialah al-qabid. Al-qabid, maka dia menggenggam yaqbidul ard. Di dalam surat 39 Az-Zumar ayat 67 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. wal ardu jami'an qabdatuhu, karena Allah al-qabid. Kalau dia menggenggam, kalau ia menggenggam bumi yang begitu besar, dia genggam. Siapa yang menggenggam kalau begitu? Bukankah dia besar? Bukankah dia al-kabir? Dia buktikan bahwasanya bumi yang begitu besar bisa dia, dan ketika dia genggam menghilang dalam genggamannya. Bukankah dia al-kabir makna? Ini makna al-kabir atau bukan? Menggenggam bumi itu makna al-kabir atau bukan? Yang kedua, menggulung langit itu makna al-kabir atau bukan? Makna atau bukan? Makna. Berarti tidak ada makna di luar makna yang ini. Sahih? Kalau ada makna di luar makna yang ini, berarti itu merupakan kesesatan. Kembali ke hadis Bukhari Muslim 2386 Bukankah hadis ini juga bermakna al-kabir? Jadi ada teks, ada makna ya. Al-kabir itu teks bukan? Teks. Lalu bumi digenggam itu bermakna menuju badannya apa bukan? Kembali ke badannya apa tidak? Makna al-kabir. Baca Ustaz.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat Allah tabaraka wa taala akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kalaulah bumi bisa digenggam, bukankah makna besar? Kabir. Langit digulung, bukankah makna besar? Kabir. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak hari kiamat Allah azza wa jalla